Sementara itu, upaya keluarga mengusut tuntas penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP terus dilakukan. Dalam sepekan terakhir, tim penasihat hukum keluarga ADP mendatangi Komisi 3 DPR, Kementerian Luar Negeri, hingga Pusat Polisi Militer atau Puspom Mabes TNI. Keluarga Arya Daru Pangayunan menempuh sejumlah cara untuk memecahkan misteri penyebab kematian sang diplomat muda. Mereka meminta bantuan sejumlah pihak mulai dari DPR RI, Kementerian Luar Negeri, hingga TNI untuk mendorong pengusutan kembali kasus kematian Arya Daru. Selasa 9 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan menemui Puspom TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Bantuan dari Puspom TNI diharapkan bisa membuka lebih lebar penyelidikan yang dilakukan polisi. Pasalnya, TNI dinilai memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni serta didukung intelijen yang baik. Sehari sebelumnya, pada Senin 8 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan yang digelar tertutup ini, Menlu Sugiono menyampaikan dukungannya untuk penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru. Bentuk dukungan tersebut diantaranya memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberi akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlo. Pak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Usai bertemu Menlu Sugiono, tim penasihat hukum keluarga ADP meninjau langsung situasi di atas rooftop gedung Kemenlu. Almarhum Arya Daru diketahui sempat berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Rabu 3 September 2025, tim penasihat hukum keluarga Arya Daru menyerahkan surat permohonan untuk rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Surat permohonan diserahkan secara langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dibawanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ke DPR diharapkan dapat menyingkap kejanggalan-kejanggalan yang masih menyelimuti kasus ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyimpulkan ADP meninggal tanpa ada keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan tindak pidana. Namun, Polda Metro Jaya terbuka untuk mendalami kembali kasus kematian ADP jika terdapat informasi baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Langkah TNI yang akan melaporkan dugaan pidana aktivis medsos Ferry Irwandi terbentur perundang-undangan. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, laporan hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan saksi ber-TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Pencemaran nama baik terhadap institusi atau terhadap perorangan? Institusi. Korbannya kan sedikit aja. Institusi. Sebelumnya, Dansasi ber-TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bersama jajaran perwira tinggi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait temuan dugaan pelanggaran oleh Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan langkah Komandan Satuan Siber TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan hasil patroli siber terkait dugaan tindak pidana Ferry Irwandi. Tindakan tersebut dinilai melampaui batas kewenangan TNI. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan. Bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap. Sementara itu, pegiat media sosial Ferry Irwandi menjawab dugaan tindak pidana yang dituduhkan padanya oleh Komandan Satuan Siber TNI. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan akan menghadapi tuduhan tersebut. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Sejumlah fakta yang diduga terkait dengan tindakan pidana Ferry ditemukan saat tim siber Mabes TNI sedang melakukan patroli. Saat siber kemudian membawa temuan fakta itu ke Polda Metro untuk dilaporkan. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dugaan tindak pidana yang menyeret Ferry Irwandi kini ditangani pihak Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Serangan Israel ke Doha Qatar menuai kecaman luas. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja.